Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia serta Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan meneruskan tutorial tentang validasi info GTK 2025 untuk Dapodik 2026 Bapak Ibu. Nah, yang akan saya bahas ini cara cek beban mengajar di Dapodik agar info GTK langsung valid gitu ya. Ini untuk validasi info GTK. Karena ternyata di info GTK-nya, karena di catatan masalahnya itu beban mengajarnya tertulis masih sedang proses. Nanti kita bahas tuntas Bapak Ibu dan teman-teman operator. Nah, sekarang kita cek dulu di info GTK-nya. Nah, di catatan masalah di sini sebetulnya statusnya di sini sudah valid ya. Beban mengajar, jam mengajar masih dalam proses. Sebetulnya di sini ada keterangan seperti ini, masih dalam proses validasi. Sebetulnya dengan kita menunggu saja, itu nanti dia akan valid sendiri. Dengan catatan, penginputan pembelajaran dan jamnya sudah benar di Dapodik. Nanti ditunggu validasi berikutnya, itu dia akan valid sendiri. Jika memang di sini masih proses validasi. Nah, yang dikhawatirkan begini Bapak Ibu dan teman-teman operator gitu ya. Kita menunggu proses validasi, tapi ternyata penginputan pembelajaran dan jamnya di Dapodiknya itu salah. Nanti begitu validasi berikutnya otomatis tidak valid gitu. Nah, itu dikhawatirkan. Makanya silakan Bapak Ibu guru dan teman-teman operator itu mengecek di Dapodiknya langsung gitu. Nah, untuk beban mengajar ini kita cek coba ke Dapodiknya. Nah, untuk ngeceknya kita langsung ke sini ya, teman-teman operator, ke rombongan belajar, ke reguler. Nah, di saya kan sudah kurikulum SD Merdeka semua. Otomatis penginputan pembelajarannya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama ya, penginputan pembelajarannya. Karena kurikulum setiap kelasnya ini sama. Contoh, saya ambil contoh yang kelas 1 ya. Nah, kita ke pembelajaran di sini. Nah, di sini teman-teman operator dan Bapak Ibu guru, jika memang Bapak Ibu gurunya itu adalah seorang guru kelas, sertifikasinya dia PGSD guru kelas, kemudian ijazahnya juga PGSD guru kelas, maka di Dapodiknya yang benar itu adalah memilih guru kelas SD saja ya. Dan di sini harus 24 jam. Sama dengan di sini. Jangan kurang, jangan lebih. Nah, kemudian untuk SK mengajar, ini adalah SK KBM, SK kegiatan belajar mengajar, atau SK pembagian tugas guru. Itu loh teman-teman ya, yang sering dirapatkan pada tahun ajaran baru. Dan ini harus yang terbaru, dan ini harus yang 2025 di sininya ya, gitu. Jadi kami tegaskan lagi, jika ingin valid di SD itu, jika memang guru kelas, sudah pilih hanya guru kelas SD saja. 24 jam itu sudah cukup. Jangan diberi lagi yang lain. Ya, jangan diberi PJOK atau muatan lokal atau agama. Jika memang gurunya tidak ada ya kosongkan aja gitu. Untuk mempercepat validasi. Jika memilih yang lain itu nanti proses validasinya lama. Kalau ingin cepat guru kelas SD ya udah kita pilih guru kelas SD saja 24 jam. Itu sudah cukup. Sudah sangat memenuhi untuk sertifikasi. Kecuali jika ada guru mapelnya baru yang lain diinputkan. Contoh umpamanya PJOK olahraga ya. Jika ada guru olahraganya ya diinputkan ya guru olahraganya. Jika ada guru agama yang diinputkan ya guru agama. Jika tidak ada ya kosongkan aja untuk mempercepat proses validasi guru kelas ini. Begitupun yang muatan lokal. Ya, gitu. Nah, yang paling penting di Dapodik SD itu, jika guru kelas ini jangan dipecah-pecah. Contoh matematika umpamanya dia 5 jam, terus seni musik, seni tari dan seterusnya. PKN, bahasa Indonesia, jangan dipecah-pecah. Itu nanti pasti tidak valid terus sampai kapanpun ya. Karena di SD ini walaupun kurikulum merdeka, itu dia sudah masuk ke guru kelas SD. Gitu ya pencerahannya.
Jika dipecah-pecah itu nanti apa namanya memperlambat validasi dan pasti merah, pasti invalid. Jadi guru kelas SD itu saya tegaskan lagi, cukup guru kelas SD saja 24 jam. Dan di sininya harus sama. Jadi jumlah jam di sini harus sama dengan di sini. Sering ada pertanyaan, "Pak, sekarang jadwal di Dapodik tidak ada ya? Terus jamnya gimana?" Sekarang menu untuk penginputan jadwal itu tidak ada di Dapodik, dari pusatnya sudah tidak ada. Terus jamnya dari mana? Ya dari sini, ya. Gitu, teman-teman operator. Jadi sekarang jam pembelajaran yang linearnya dari Dapodik itu ya diambilkan dari sini, dari pembelajaran. Ini ada jamnya, ini ada maksimalnya. Dari dulu juga diambilnya dari sini. Jadwal itu dulu juga nggak pengaruh ya. Jadi yang paling pokok itu penginputan di sininya harus benar. Nanti dijamin validasi berikutnya itu akan valid ya. Gitu. Jadi di sini di SD itu jangan dipecah-pecah. Begitupun jenjang SMP, SMA, ini jumlah jam di sini ya harus sama dengan di sini. Gitu ya. Nah, sering ada pertanyaan seperti ini, "Pak, bagaimana saya sudah memilih guru kelas 24 jam di sini, guru SD-nya 24 jam. Kemudian kami tambahkan muatan lokalnya umpamanya atau yang lain." Nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kan jam itu yang mulok dan sebagainya tidak dihitung sertifikasi, tidak berpengaruh. Jadi yang dihitungnya ya guru kelas SD saja yang linear sesuai dengan serdik dan ijazahnya. Jadi di input yang lain pun gak masalah. Kalau umpamanya sudah menginputkan guru kelas SD 24 jam, jam yang lain tidak akan dihitung. Gitu teman-teman ya. Kemudian untuk kepala sekolah definitif atau hanya menjabat kepala sekolah murni, itu ya tidak usah diberi jam mengajar karena dia dari tugas tambahan saja sudah cukup 24 jam. Kecuali yang PLT ya, yang diperbantukan PLT Kepsek karena tupoksinya masih guru, kan PLT itu pejabat sementara ya. Yaitu diberi kelas, diberi jam, itu kalau PLT. Beda dengan Kepsek murni, kalau itu dari tugas tambahan sudah 24 jam. Tapi kalau PLT Kepsek itu harus diberi jam. Gitu pencerahannya ya. Silakan yang dipecah-pecah untuk SD di sini ya. Jadi guru kelas dipecah-pecah, silakan disatukan di guru kelas SD. Hanya ini aja 24 jam. Nanti langsung valid, validasinya cepat. A1 kategorinya yang 24 jam linear gitu ya. Nah, itu untuk pencerahannya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai salah input. Karena kalau salah input fatal akibatnya. Gurunya jadi tidak valid nantinya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan, ketenangan, membantu dan tentunya bermanfaat buat teman-teman operator dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.